Bisa ada yang dia gambar dengan ada yang bikin diagram bata, ada yang bikin diagram garis itu pas karena kebetulan di sini juga itu juga masalah tentang data. Lebih ke fokusnya ke pemaknaannya ya, karena kalau penyajian data kan siswa mungkin udah pada bisa ya menggambarnya. Jadi kita ada fokus ada diagram kan, jadi kita fokuskan ke pemaknaannya. Dia bisa memaknai apa data ini untuk data seperti ini tuh diagram yang tepat seperti apa yang cocok. yang perlu diperhatikan juga mungkin ya bagus memang pemaknaan diagramnya gitu. Cuman pasti kan diagram itu kan berangkat dari data ya. Nah kalau misalkan kayak berat badan tadi seperti yang dimasalahkan itu, kalau saya merasanya mungkin bukan biasanya tapi mungkin masih belum terlalu dekat dengan keseharian anak-anak tuh. Berarti kan harus benar-benar suatu data di mana anak-anak itu benar-benar mereka sangat memperhatikan data tersebut. Dia udah bisa follow Instagram dari artis-artis yang juga kayak gitu kan. Kita pakai yang buat anak-anak. Followernya ini. iya, Atau followernya pada yang Bisa itu ada betul itu juga anak-anak kan tapi kayaknya memperhatikan juga wah ini followernya sekian follower bahkan untuk follower diri sendiri aja kan kayaknya diperhatikan. Rencananya pada pembelajaran lesson study nanti, saya akan menampilkan data yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak, yaitu data follower Instagram dari public figure yang sekiranya anak-anak pasti tahu siapa orang-orang tersebut. Kita cari deh suatu masalah. Kita cari data aja. Jadi kita coba kita baca aja dulu ya pembelajaran ini ke depan ya, biar kita kalau masih Siapa nih mau siapa aja? Ya, tapi berapa? Terus siapa lagi? Kalau yang paling banyak followernya di Indonesia itu siapa? Siapa ya? Coba cari deh. Kalau saya pada orang itu nggak suka sama itu. 23, tambah 20, 43, tambah 17. Itu datanya. Jadi kita pakai data yang ini ya. Yang dibuat siswa. Berarti kan mungkin dia kemudian anak-anak diminta untuk menggambarkan diagram yang menurut mereka paling sesuai untuk merepresentasikan atau menyajikan data tentang follower Instagram tersebut. Saya ingin melihat respon atau diagram yang dibuat anak-anak yang menurut mereka paling sesuai untuk menyajikan data tersebut. Poin pembelajaran pada pertemuan lesson study nanti adalah bahwa tidak semua diagram cocok untuk menyajikan semua data yang ada. Terus prakteknya besok kan ya? Siap. Jam 10-an baru misalnya. Besok ya? Ya. Setelah istirahat pertama. Saya datang hanya sebagai observer berarti ya? Selamat siang. Siap. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian
salam perkenalan untuk kalian. Kalian dalam program beasiswa. Nah, jadi di sini ada data. Kalian diminta menyajikan data ini dengan diagram yang menurut kalian sesuai dengan data yang ini ya. Coba. Ini satu orang satu ya, sesuai katanya. Jangan terlalu hemat karena space-nya banyak. Nah, kalian bisa sajikan data yang ada di sini dalam satu diagram yang menurut kalian paling sesuai untuk menyajikan data tersebut. Oke? Silakan dikerjakan. Waktunya ya sekitar 15 menit untuk mengerjakan ini. Diagram batang. Siapa aja tadi yang diagram batang? Banyak. Oh ya, banyak ya. Kalau yang diagram, ini kalian sebutnya diagram apa? Kalau itu grafik, kalau itu garis. Kalau ini grafik, iya. Ini grafik. Yang ini tadi apa? Garis. Siapa aja diagram garis? 1, 2, 3.
Jadi kalau misalkan tidak ada kenaikan atau penurunan, jadi bisa dibongkar atau enggak? Jadi sebenarnya grafik kayak ini tuh betul atau enggak? Nah kalau yang ini betul atau enggak? Jadi bisa kasih jawaban nggak sebaiknya kalau diagram garis ini digunakan untuk data yang seperti apa? Menentukan kenaikan dan penurunan. Ya, jadi ketika kita dilihat ada kenaikan atau penurunan. Nah, yang ini dan ini yang benar ya? Iya. Kira-kira grafik yang Y ini benar? Benar. Kenapa? Karena itu individu. Satu-satu. Ada pendapat lain yang buat diagram batang kenapa ini? Bisa datanya. Jadi diagram batang itu bagus ketika kita mau datanya sendiri-sendiri. Jadi untuk diagram batang itu bagus sekali ketika kalian ingin membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Jadi kalau misalkan menggunakan diagram batang terlihat perbandingannya, oh ternyata ini lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah. Jadi sebenarnya diagram lingkaran ini cocok nggak sih untuk merepresentasikan data ini? Cocok. Nah, ada yang bisa kasih jawaban nggak? Jadi diagram lingkaran itu cocoknya ketika kita ingin apa? Merepresentasikan data yang satu sama data yang keseluruhan data yang membandingkan data satu presentasi satu dengan keseluruhan. Atau kalau bisa itu perbaiki ketika kita ingin membandingkan antara bagian data dengan keseluruhan data yang ada. Jadi ada yang bisa bisa ulang nggak tentang kesimpulannya? Kalau diagram batang tadi apa? Coba angkat tangannya. Kalau mau boleh bukan? Iya. Kalau diagram batang untuk Diagram batang itu untuk membandingkan individu kayak data satu dengan data yang lain. ya, terus kalau diagram titik Kesimpulannya sama kayak batang, mengetahui datanya terus data satu sama data dua tapi tidak saling menghubungkan. Oh ya. Kalian ada pernah lihat data gini nggak? Diagram ini. Kenapa nggak buat diagram ini? Oh sorry, yang ini. Ini pertama kali kalian tahu poligon frekuensi? Iya. Berarti ibu yang penting ya. Untuk poligon frekuensi kalau ditaruh di tabel juga datanya seperti ini. Jadi kalian ada punya ide nggak kalau misalkan histogram dan poligon frekuensi itu dipakai kalau misalkan datanya itu dalam bentuk apa? Gimana? Ini Bu, jadi kalau dipakai itu kalau di antara gitu. Di antara. Oke, betul perlu di antara. Jadi ketika kalian punya data dalam bentuk interval, seperti katanya Riz, Bu, jadi ketika saya mau menjadikan data anak umur 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, itu tentu menggunakan histogram dan poligon. Jadi histogram dan poligon frekuensi itu digunakan untuk data yang Untuk yang data bisa berhubungan, misalkan yang ada contohnya ada penurunan sama kenaikan. betul. Untuk diagram lingkaran. Oke, stop. Siapa namanya? Aini. Oke, Aini silakan. Aini. Membandingkan data satu dengan data keseluruhan. Gambarkan data satu dengan data keseluruhan. Kalau diagram titik, nah ya diagram titik untuk apa? Membandingkan data dengan data yang lain namun tidak berhubungan. Betul. Sekian ya pelajaran kita tentang cara-cara menggunakan diagram. Jadi sekarang kalian nggak boleh ngasal menggunakan diagram ya, karena nggak semua diagram bisa dipakai untuk semua data. Oke? Kalau ada yang jual keripik singkong nanti. Itu yang pakai. Ada asin ya. Modalnya jangan pakai diagram batang ya.
terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita udah melakukan pembelajaran tentang penyajian data. Terus habis itu tadi sih dari pengamatan saya sih siswanya nggak terlalu ini sih ya kayaknya kayak nggak terlalu kaku, maksudnya udah lumayan cair gitu suasananya. Terus menikmati ya kan. Kalau dari saya pribadi, kalau melihat anak-anaknya, kalau dibandingkan dengan waktu ketika di belajar biasa, mereka cukup bagus gitu. Jadi mereka mulai berani, walaupun tadi masih ada yang malu-malu ya, menjawab kesempatan-kesempatnya gitu kan. Tapi sebenarnya dipancing itu sama guru modelnya gitu, oleh guru Intan juga sudah bagus juga. Terus kalau dari yang pengamatan saya juga, kalau tidak memperhatikan mungkin di awal sempat itu memperhatikan, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan mereka memperhatikan. Kemudian juga tadi yang membuat saya cukup terkejut itu tadi yang si Gary tadi ya, karena dia termasuk di kelas itu dia tidak terlalu bisa bukan bisa menjawab, maksudnya dia tidak terlalu punya motivasi atau keinginan untuk menjawab, tapi terlihat di situ tadi dia punya motivasi menjawab. Terus mungkin dari siswa mungkin dia bagi soal yang soalnya karena kalau buat saya pribadi kan di kelas, kalau anak-anak yang ketika ada jawab yang seperti ada yang cici seperti itu ya itu sudah seperti hal biasa menurut saya. Kalau saya tadi ada yang siswa yang paling ujung nanti yang pojok yang membuat diagram lingkaran. Ya, itu terlihat sekali kalau dia itu tertarik dengan pembelajaran ini gitu. Terus kalau ada pertanyaan tadi, bukan pertanyaan, pas gurunya mengajukan materi tentang diagram, macam-macam diagram, dia itu tertarik untuk bertanya perbedaan dari histogram dengan diagram batang. Nah ini menunjukkan kalau dia itu termotivasi untuk tahu lebih dalam gitu perbedaannya. Mereka tuh antusias ingin tahu, tapi kayaknya ada rasa malu aja. Tapi antusias banget mereka di berdua itu. Saya rasa siapa yang suka ini? Karena sering diskusi gitu. Mereka sering diskusi, ini bukan sih kayak gini, ini tuh kayak gini bukan sih. Jadi memang ngelihat melihat perbedaannya aja. Memang kita anak tuh banyak yang buat diagram batang gitu ya. Dan juga untungnya ada yang mau buat diagram lingkaran satu ya. Jadi artinya apa yang sudah kita sama tadi ada yang coba, ada yang titik, ada yang garis, Iya. sama Dia udah hapus, pakai lagi, hapus lagi. Iya. Jadi apa yang sudah kita sudah diantisipasi sesuai lah sama yang kita plan kemarin. Kita tahu bagaimana untuk konten ya. Kalau dari konten, kalau dari saya melihatnya mungkin supaya anak-anak bisa lebih paham ya penggunaan penyajian data bisa dengan cara mengamati datumnya mungkin ya. Kalau untuk ibu-ibu bagaimana? Jadi dalam data tersebut masing-masing datumnya itu apakah dia itu berasal dari hal yang berbeda-beda tapi masih sifatnya sama, atau memang dari hal yang sama tapi sifat mungkin dari keterangan waktunya berbeda itu ya. Seperti tadi kan mungkin kalau misalkan tentang interval yang seperti itu gitu kan ya, kita lihat sifat datumnya, itu tuh memang terbagi dalam beberapa selang interval. Terus kalau yang diagram batang mungkin bisa juga jadinya karena datum ini tuh adalah datum dari yang sifatnya berbeda-beda. Datum ini berasal dari tadi misalkan followernya artis ini, follower video ini, dan ini video ini. Yang kenapa kurs itu nggak bisa diagram lingkaran? Kenapa kan garis ya. Jadi yang tadi itu alasannya kan kita bilangnya karena belum semua kurs dari negara yang ada gitu. Cuma jadi kalau misalnya nanti siswanya mikir, wah kalau misalnya di follower itu kan juga nggak semuanya. Mungkin itu yang nanti kita perlu tekankan lagi. Rasanya. Dan itu sih sebenarnya sih bisa ngajar anak-anaknya, terus anak-anaknya juga ceria. Anak-anaknya walaupun ikut olahraga tapi tetap semangat buat belajar. Mudah ya. Antusias. Kalau dari habis naik tangga juga Karena kos-kosan lagi tetap antusias buat belajar sepanjang pelajaran sih.
kedepannya bisa ini ya lebih baik lagi kedepannya. Dan juga jadi pelajaran berharga juga ya saya mau berbagi ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Semoga ada kesempatan kita kerjasama yang lebih baik. Dengan senang hati lagi sekolah bahan. Jadi kalau mau ada ini bisa Dari pembelajaran lesson study yang sudah dilakukan, saya merasa dengan lesson study ini saya bisa fokus untuk mengajar anak-anak dan bukan malah fokus untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Dengan lesson study ini saya merasa saya bisa menjadi guru yang lebih baik karena setiap pembelajaran direfleksikan sehingga bisa terbentuk pembelajaran-pembelajaran lain yang bisa lebih bagus dan lebih bagus lagi untuk diajarkan ke anak-anak. Dengan kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, saya merasa saya tidak sendiri mengatasi kesulitan belajar anak-anak. Punya enak gitu, belajarnya serius tapi santai. Gitu, jadi nggak tegang kitanya. Punya asik. Terus menyenangkan orangnya, baik lagi. Buat pembelajarannya unik. Belajarnya seru, cukup ramai juga, bisa ketawa. Tapi sempat ada tegangnya juga. Tapi ngerti. Materi sangat mantap. Materinya gampang ditangkap. Ingat bahasanya teh gak tinggi-tinggi gitu.